Oke, assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar apa nih? Iya betul, penjumlahan dan pengurangan bilbul ya. Di SD sudah pernah. Ayo siapa yang sudah pernah SD? Saya Mas ya. Oke, saya juga udah pernah ya. Kakak udah pernah juga. Nah, sekarang kita akan mengulangi lagi materi penjumlahan dan pengurangan. Insya Allah tidak susah ya. Oke. Konsepnya adalah kalian pakai apa ini? Garis bilangan ya. Kalian akan banyak menggunakan garis bilangan. Yang perlu kalian catat di sini adalah kalau ada kata tambah atau jumlah gitu ya. Tambah atau jumlah itu nanti dia tambah ataupun jumlah, ingat-ingat dia bergeraknya ke kanan ya, atau kalau tandanya positif dia bergeraknya ke kanan. Tetapi kalau kurang, nah kurang atau dia nanti tandanya negatif, dia akan bergeraknya ke kiri. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham, Mas? Contoh, Mas? Boleh. Oke, contoh. Oke, saya punya contoh. Misalnya saya punya gini, 4 ditambah 2. Berapa jawabannya? 6. Pura-puranya belum tahu ya, pura-puranya belum tahu. Kita pakai konsep ini, 4 tambah 2 berarti artinya dia 4 kan positif. Kalau positif berarti bergerak ke kanan ya. 4 itu positif, ini kan positif, bergeraknya ke kanan. 4 satuan. Berarti 4 satuan nih. 1, 2, 3, 4 di sini. Tambah 2. Nah, tambah 2. Duanya positif juga, berarti ke kanan. 1, 2. Oh, berarti ketemunya di sini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ocre? Ocre. Oke, berarti hasilnya berapa? 6. Ya, hasilnya 6. Bisa ya? Gampang ya? Gampang, so easy gitu ya. Lagi Mas, contoh lagi ya. Contoh lagi, kalau saya punya misalnya berapa? 7. 7 dikurangin 3. Nah, sama dengan berapa? Pura-puranya belum tahu pura-puranya ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus. Oke. Oke. Sekarang 7. Nah, kita akan bergerak 7. Nah, ini hapus juga. Oke. Kita akan bergerak 7. 7 negatif atau positif? Positif. Berarti 7 bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah, gitu ya. 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Terus negatif 3. Kalau negatif dia bergeraknya ke mana tadi? Ke kiri. Nah, kalau negatif tadi bergeraknya ke kiri. Berarti 3 ke kiri. Nah, berarti gimana? Balik dari sini. 1, 2, 3. Ketemunya angka berapa? 4. Oh, berarti hasilnya 4. Ngerti ya? Gampang, so easy. Waduh, pinter kalian. Nah, gimana kalau misalnya bilangannya negatif semuanya, Mas? Negatif gini misalnya. Saya punya negatif 3, terus negatif 4. Oh, ya udah, ikutin perintahnya nih. Kalau negatif ke kiri, negatif 3, berarti 3 ke kiri. Nah, 3 ke kiri. Dari sini nih, dari 0 selalu. 1, 2, 3. Habis itu negatif 4, berarti 4 ke kiri. Dari sini, dari negatif 3 ya. 1, 2, 3, 4. Ujungnya berapa? Negatif 7. Oh iya, negatif 7 hasilnya. Gitu ya. Acre? Oh, yang lain, Mas. Coba kalau saya ada gini, Mas. Kalau saya punya misalnya 8. 8 ditambah negatif 2. Loh, ini kan ada plus ada min, Mas. Nah, kalau ini yang dipakai yang angka ininya aja punyanya dia, gitu kan? Atau negatif ketemu positif itu kan negatif ya, berarti ini sama aja 8 negatif 2. Nah, seperti itu. Berarti nanti bergerak ke kanan 8, ke kirinya 2, gitu ya. Berarti hasilnya tetap nanti 6. Bisa ya? Bisa. Sama juga nanti kalau gini nih. Kalau gini gimana, Mas? Kalau saya punya 7, 7 dikurangin negatif, jangan 7 deh, misalnya min Mas, min 5 Mas, min 5 dikurangin negatif 2, ayo gimana Mas? Nah, ini sebenarnya kalau negatif ketemu negatif jadinya apa? Positif, berarti negatif 5, positif 2 kan, seperti itu. Yuk kita hitung ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus. Oke, kita hapus semua deh. Kita hapus semuanya. Kalau sudah hilang, hapus. Kita kerjakan yang ini ya. Ini. Oke, negatif 5 berarti ke kiri 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Positif 2 berarti kalau positif ke kanan. Berarti ke kanannya 2. Berarti 1, 2. Ketemunya angka berapa di sini? Negatif 3. Oh, berarti hasilnya negatif
3. Gitu. Ocre gitu ya. Bisa sampai sini? Bisa, Mas. Oke. Alhamdulillah. Oke, lanjutin ke video berikutnya. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Jo. Nah, masih di penjumlahan bilangan bulat ya. Kita akan bicara tentang genap ganjil sekarang. Apa? Genap ganjil. Nah, genap dan ganjil. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini nih, Jo. Nah, kita akan bicara genap dan ganjil. Bilangan itu pasti ada genap, ada bilangan ganjil. Kalau dia bilangan bulat ya. Coba kita akan coba jumlahkan genap tambah genap gitu ya. Nanti bisa genap ditambah genap. Nah, jadi kita singkat aja deh biar mudah ya. Nah, gini nih. Kalau genap kita singkat GE, kalau ganjil GA gitu ya. Nah, GA gitu ya. Kalau genap tambah genap, misalnya genap GE tambah GE, genap tambah genap. Hasilnya apa? Iya, nanti hasilnya pasti genap. Kok bisa, Mas? Coba nih. Ya, kita coba ini genap tambah genap. Hasilnya pasti genap. Nah, oke. Kita coba, Mas. Boleh. 1 misalnya. Nomor 1. 4 tambah 6. 4 kan genap. 6 genap. Hasilnya berapa? 10. Oh, pasti genap. Berapapun itu, ya. Mau negatif juga boleh. Negatif 6 ditambah 8. Berapa coba hasilnya? 2. Yang genap juga kan? Oke, itu namanya genap tambah genap. Sekarang kalau genap tambah ganjil. Ayo, genap tambah ganjil. Genap tambah ganjil. Genap. Genap tambah ganjil. GA. Gitu kan ya. Hasilnya apa kira-kira? Iya, betul. Ganjil pasti nanti. Coba kita cobain ya. Oke. Kita kasih warna biru dulu. Biar bagus. Nah, oke. Genap tambah ganjil. Genap tambah ganjil atau ganjil tambah genap sama aja ya. Genap. Genap. Genap misalnya 6. Tambah ganjil. Ganjil berapa misalnya? 5. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 itu genap atau ganjil? Ganjil itu kan? 11. Nomor 2. Nomor 2 misalnya saya punya genap. Genapnya 4 tambah ganjil. Ganjilnya berapa? 7. 4 tambah 7. 11 juga. 11 ganjil lagi. Lagi saya misalnya punya genap. Genapnya 10 tambah ganjil. Ganjilnya 3. Berarti saya berapa? 13. Ganjil lagi. Genap-genap sudah, genap ganjil sudah. Ini genap ganjil atau ganjil genap sama aja ya. Yang satu lagi yaitu ganjil-ganjil. Gaga. Ganjil-ganjil hasilnya apa? Hasilnya coba kita pura-puranya belum tahu deh. Ganjil-ganjil ya. Kita cobain. Contoh nomor 1 ganjil. 3 tambah ganjil lagi 7. 3 tambah 7 berapa? 10. Oh, saya genap, Mas. Coba kita cek. Contoh nomor 2. 5 misalnya. Tambah berapa ya? Tambah 9. 5 tambah 9. 5 tambah 9 14. Ya kan? Oh, genap lagi hasilnya, Mas. Yang ketiga yang ganjil. Ganjil berapa misalnya? 11. Tambah ganjil lagi. 13. 11 tambah 13 berapa? 24. Oh, genap lagi. Oh, ternyata ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Gitu ya. Oke, sip. Berarti kita sudah tahu nih. Ternyata kalau ganjil-ganjil hasilnya genap. Kalau genap ganjil atau ganjil genap hasilnya juga ganjil, gitu kan? Kalau genap-genap hasilnya genap. Jadi yang hasilnya ganjil itu cuma ini, ya. Jika dia beda, satunya genap, satunya ganjil, dia pasti hasilnya ganjil. Tapi kalau dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap pasti genap, ya. Oke, gitu. Jadi kalau ganjil, ya coba ini tes sekarang tes. Ganjil, tambah ganjil, sama kan? Ganjil sama. Kalau sama dia pasti hasilnya genap. Seperti itu maksudnya. Sekarang kalau genap tambah ganjil, beda ya? Satunya genap, satunya ganjil. Beda kan? Kalau beda pasti hasilnya ganjil, gitu ya. Jadi kalau sama, baik ganjil-ganjil ataupun genap-genap ini nih, genap tambah genap. Sama kan? Genap sama genap berarti hasilnya genap. Seperti itu. Kalau beda nanti hasilnya ganjil. Ini kan genap ganjil. Kalau ganjil misalnya sini ya, ganjil tambah genap. Beda kan? Satunya ganjil, satunya genap pasti hasilnya ganjil. Gitu ya. Acre?
Jadi kalau dia beda hasilnya ganjil. Kalau sama hasilnya genap. Ini kan sama nih. Nah, sama ganjil-ganjil genap atau genap-genap genap. Ocre? Ocre. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Pintar ya. Berlaku untuk minus juga ya. Minus juga berlaku. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Josh. Assalamualaikum. Ya, kita masih bicara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Atau untuk video ini kita akan bicara tentang selisih. Ya, selisih itu nanti disebut juga sebagai jarak. Oke, kita tutup. Nah, kita akan bicara tentang apa? Selisih. Gitu ya. Selisih itu disebut juga nanti sebagai jarak. Jadi harusnya dia hasilnya selalu positif. Misalnya jarak sekolah kamu ke rumah kamu berapa jaraknya? Jaraknya Mas 2 kilometer gitu kan ya? Nggak ada jaraknya minus 2 kilo kan nggak ada ya. Uang kamu 1.000, uang teman kamu 5.000, selisihnya berapa? Selisihnya 4.000, nggak mungkin selisihnya min 4.000 gitu ya. Jadi selisih itu dia selalu positif ya, atau dia disebut juga sebagai jarak. Jadi selalu positif. Nah, bagaimana menghitung selisih? Sebenarnya selisih itu cara menghitungnya adalah gampang kok ya. Selisih itu cara menghitungnya adalah tinggal yang besar, angka yang besar kurangi angka yang kecil. Gitu ya, karena besar kurangi kecil pasti hasilnya selalu positif. Ocre gitu ya, ngerti. Alhamdulillah. Perlu contoh nggak? Perlu Mas. Ini contohnya nih. Oke, sebentar ya, jelek ya. Oke, biar bagus. Toeng. Sip. Gitu ya. Selisih itu dia sama dengan jarak selalu positif. Cara mencarinya besar kurangin kecil. Contoh. Ini selisih 2 dengan 7. Berarti bukan 2 kurangin 7, bukan. Tetapi hasilnya nanti adalah yang besar kurangin kecil. Yang besarnya berapa? 7. Kurangin 2. Berarti selisihnya berapa? 5. Gitu. Inilah yang disebut selisih. Ya. Walaupun kita nulisnya tadi 2 dulu. Ya. Selisih 2 dengan 7. Berarti yang besar kurangin yang kecil. Contoh lagi Mas? Boleh. Contoh lagi. Selisih. Selisih misalnya min 3 dengan misalnya 8. Ayo, yang besar yang min 3 atau 8? 8. 8 dikurangi yang kecil yaitu min 3. Kalau min ketemu min masih ingat apa dulu di SD? Plus Mas. Berarti 8 plus jadinya ya 3. Jadi 11. Jadi ketemulah selisihnya 11. Gitu ya. Sip. Seperti itu. Ocre. Lanjut. Lagi. Saya punya selisih. Selisihnya tetapi bilangan negatif semua. Misalnya negatif 2 dengan negatif 8 misalnya. Gitu ya. Selisihnya berapa? Yang gede mana ayo? Antara min 2 sampai min 8. Yang lebih gede yang min 2. Berarti ditulis dulu. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang kecilnya min 8. Seperti itu. Kalau min ketemu min jadi apa? Plus. Berarti min 2 plus 8. Seperti itu. Gitu ya. Sip. Ini dihitung biasa boleh, pakai garis bilangan juga boleh. Jadi berapa? 6. Oh, jadi selisihnya 6. Loh, Mas kan bilangnya sama-sama negatif, kok selisihnya jadi positif, Mas? Enggak negatif, ya yang namanya selisih dia selalu positif sebenarnya gitu ya. Cuma ada beberapa yang mengajarkan jadi negatif. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nanti kepakainya yang positif. Contoh soal nih, ya. Oke, kita geser contoh soal selisih yang ini dia. Yang negatif ketemu negatif ya. Stop. Ini contohnya nih, selisih antara bilangan negatif sama negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di buku kalian ada nih ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam dengan kedalaman yang pertama dia di 2 meter tuh. Di 2 meter dulu. Di bawah permukaan laut, gitu ya. Terus setelah merasa lancar menyelam kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi. Setelah 2 meter tadi bisa, dia nyelam lagi. Berapa meter? 5 meter dari permukaan laut. Berapakah selisihnya? Jadi gini,
Jadi ini laut nih, ini laut, ya ini laut. Terus ini ada kapal kan ya, terus ada kapal nih. Tuh kapalnya gimana gambarnya ya? Ini kapal di sini, ini layarnya gitu kan ya. Ini ada burung gitu ya. Nah, ini ada kapal dia ada nyelam di sini. Dia ada nyelam di sini, gitu ya. Pertamanya 2 meter. Nah, setelah pinter, setelah berani dia nyelam lagi ke sini. Jadi berapa meter nih? Jadi 3 meter. Nah, seperti itu. Gitu ya. Tetapi karena dia ke bawah, dia disebutnya negatif ya. Jadi nanti ditulisnya yang ini itu sama aja negatif 2 meter. Kenapa? Karena ke dalam laut kan. Oh, ini bukan 3 meter. Tadi berapa? 5 meter. Nah, yang itu, yang berikutnya setelah pinter dia 5 meter tuh. Oke. Atau biasa disebutnya negatif 5 meter. Nah, gitu karena dia nyelam ke dalam. Kalau ke atas positif, ya kalau ke bawah negatif. Gitu. Jadi selisihnya gimana? Jadi selisihnya adalah selisih itu antara berapa tadi? 2 meter sama 5 meter. Itu jadinya ya yang besar kurang yang kecil, ya enggak? Min 2 kurangi berapa? Min 5. Nah, gitu kan ya? Jadi min 2, min ketemu jadi positif. Nah, positif 5. Jadi berapa? 3. Jadi selisihnya dia 3 meter. Selisih mana? Selisih pas dia pertama baru bisa. Nah, 2 meter. Pas udah bisa 5 meter. Selisihnya 3 meter. Gitu ya. Itu contohnya. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Wah, pintar. Ya, itulah bicara tentang apa? Selisih. Oke, see you Jo. Assalamualaikum. Oke, Jess. Assalamualaikum semuanya. Yuk, kita masih di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nih. Tapi kita sekarang akan bicara apa? Sifat. Apa aja sifat-sifatnya? Betul, sifatnya lah baik, rajin, jujur ya. Itu sifat kakak ya. Oke, bukan. Sifatnya yang pertama adalah apa ya? Iya, betul. Komutatif. Apa coba komutatif? Iya Mas, yang buat narik kereta. Bukan, itu namanya lokomotif. Ya. Komutatif itu gini. Contoh Mas, contoh boleh. Bukan contoh dulu sih, sifatnya dulu nih. Tulis kalau kalian A tambah B itu artinya boleh dibalik. Jadi B tambah A. Ocre itu namanya sifat komutatif. Jadi kebalikan ya. Sifat komutatif itu sama aja dengan kebalikan dari operasi penjumlahan, baik penjumlahan ataupun pengurangan ya. Contoh Mas, boleh kalau kalian punya gini misalnya 3 ditambah 5 sama aja hasilnya 5 tambah 3 kan sama-sama 8 ya hasilnya. Oke, gampang Mas itu Mas. Yang lain Mas, boleh kalau kalian punya misalnya 5 dikurangin 3 sama aja dengan berapa coba? 3 dikurangin 5. Salah. Ini bukan ya. Hati-hati. Loh, kok salah, Mas? Lihat, ini 5-nya kan positif. Ya kok ini berubah jadi negatif. Ini kan 3-nya negatif. Ya kok berubah jadi positif. Salah ya, kebalik ya. Jadi harusnya gimana? Harusnya yang negatif tetap negatif, yang positif tetap positif. Nah, ini kan negatif 3. Berarti kalau pindah ke depan tetap negatif 3 seperti ini. 5 positif kan angkanya di sini. Berarti ini positif 5. Oke? Nah, gitu Mas Bro ya. Lagi Mas. Nah, boleh. 3. Nah, saya punya sekarang negatif 4 misalnya. Ditambah 7. Tinggal 7-nya taruh depan positif kan? Ya tetap positif. Negatif 4 pindah tetap negatif 4. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh merubah nilai. Ya, hasilnya nggak boleh berubah ya. Oke? Itu komutatif. Yang kedua apa sifatnya? Aso. Aso apa? Aso urat. Nah, itu bakso namanya ya. Asosiatif. Oh, saya tahu Mas asosiatif. Apa coba ayo? Betul ya, buat nempel kertas. Itu namanya selotip ya. Oke, asosiatif itu apa ngelompokkan. Jadi kalau kalian punya gini nih, A tambah B terus dikurungin ditambah C gitu ya. Prosesnya ini akan sama dengan A dulu baru ditambah dengan B tambah C itu sama aja. Itu namanya sifat asosiatif yaitu pengelompokan, dikelompokin dulu gitu ya. Oke. Sip, ini namanya asosiatif. Oke? Contoh, misalnya Mas, boleh
Kalau saya punya 3 ditambah 5, gitu ya. 3 ditambah 5, terus dikelompokin seperti ini, terus ditambah dengan 4, hasilnya pasti akan sama dengan 3 ditambah 5 tambah 4 seperti ini. Gitu. Hasilnya pasti akan sama. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 4, 12 kan? Ya, sama nih. 5 tambah 4 berapa? 9 tambah 3, 12 juga. Sama ya? Sip. Yang berikutnya Mas, kalau ada pengurangan. Kalau ada pengurangan gimana ya? Ini misalnya. 6 ditambah 2 ya, dikurangin 1. Ini saya kelompokkan dengan seperti ini. Hasilnya akan sama nanti dengan 6 ditambah gitu ya. 2 kurangin 1 sama aja. 6 tambah 2 8. 8 kurangin 1 7. Ya kan? 2 kurangin 1 7. 7 tambah 6 2 kurangin 1 1 tambah 6 7. Sama ya? Sip. Satu lagi Mas, boleh. Kalau saya punya gini misalnya, 5 dikurangin 4 ditambah 3. Saya kelompokin nih sini gitu ya. Kalau ini jadi gimana coba? Ayo. 5 dikurangin 4 tambah 3. Ayo, bener nggak seperti ini? Salah kalau yang ini ya. Ini keliru. Loh, kok keliru Mas? Coba kita cek. 5 kurangi 4 berapa? 1. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3. 4 yang ini. Kalau ini 4 tambah 3 7. 7 berarti 5 kurangin 7 nanti ya. Jadi min 2. Loh, beda Mas hasilnya. Karena kita keliru. Caranya bukan seperti itu. Caranya gini Mas Bro. Lihat perhatikan semuanya everybody ya. Hati-hati ya. Caranya adalah 5 positif kan? Tetap 5 nggak apa-apa. Ini min 4 sama min 3 dikelompokin nih. Min 4 sama positif 3 maaf. Dikelompokin seperti ini. Gitu kan ya? Ini tandanya plus. Nanti kan kalau plus ketemu min jadi min kayak gini kan. Coba kita hitung. Tadi hasilnya berapa? 4 ya? Ini 4 kan? Ini hasilnya berapa? Coba hitung. Min 4 tambah 3, min 1. Min 1 tambah 5 atau 5 tambah min 1 jadi 4. Loh, sama toh? Gitu. Ngerti ya? Sip. Itu caranya. Itu nama asosiatif. Oke, Mas. Oke. Assalamualaikum.